Jangan mereka ketawa ya. Ini makanan saya sehari-hari. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Anda bisa menulis lewat chat atau raise hand. Bagi yang nonton lewat YouTube bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, silahkan bisa menulis lewat chat di sini atau raise hand. Sambil menunggu, saya bisa sedikit mungkin bukan bertanya. Jadi ini kemungkinan ada semacam kalau tadi disampaikan pergeseran ya, tapi seperti di kalau beras tuh ditampi ya Pak Suryanto. Mungkin kalau beras sekarang nggak perlu ditampi karena udah bersih. Kalau zaman dulu kan beras perlu ditampi supaya terpisah. Jangan-jangan sekarang sedang terjadi penampian itu. Kita kayak beras sedang ditampi. Nanti yang ini ke sana, yang ini ke sana, begitu. Apakah nanti kelak memang akan begitu Pak? Seperti pemaparan Anda tadi. Biarlah yang kontes, ya silahkan ikut kontes, yang underground silahkan underground, yang gratisan silahkan gratisan, yang profesional jalan terus, yang akademisi jalan terus. Ya, sebelum menjawab nih, saya melihat ada beberapa senior nih dari Pak Dr. Sumbo. Selamat sore, Pak. Oh ya, silahkan. Selamat datang, ya. Pak Sumbo. Ya, mohon izin menjawab nih saya. Selamat sore Mas Rustan, selamat memberikan pencerahan. Saya izin nyimak. Iya Pak. Ya, Pak Gogor, saya teruskan menjawabnya. Jadi ke depannya, sekarang juga sudah bahwa kita makin segmented. Segmented artinya terbagi-bagi, makin terbagi-bagi. Betul dari Pak Gogor bilang tadi, memang ada nanti memang yang pekerjaannya kontes gitu ya, tapi juga nanti ada yang pekerjaannya selalu menginovasi, contohnya bikin transmedia storytelling segala macam. Jadi makin banyak Pak bentuk pekerjaan dan bentuk pekerjaan dan jumlahnya itu akan makin bertambah lagi. Sekarang itu kan baru ya Pak ya, baru contohnya gini deh, saya bilang baru itu kita belum 10 tahun nih kaget begini gitu. Kita kagetnya ini belum 10 tahun Pak. Karena itu belum ada nih yang memetakan. Misalkan maksud saya memetakan adalah, ada pekerjaan baru nih, transmedia storytelling ini kapan nih? Udah banyak belum nih pemainnya nih? Lalu mungkin nanti ada produk inovatif, udah berapa nih pemainnya? Itu kan belum ada yang memetakan Pak. Ya sebetulnya mungkin tugas orang yang berkepentingan ya, ada pihak-pihak berkepentingan untuk itu, tapi karena belum ada yang memetakan, jadi kita belum jelas nih Pak. Ini baru yang saya tangkap aja, yang saya temui, yang sudah mulai orang lakukan gitu ya, banyak lakukan. Maka itu yang saya taruh di sini. Sebetulnya mungkin ada puluhan lagi pekerjaan baru yang mengandung dimensi negatif gitu ya, mengandung unsur negatif kreativitas gitu, yang sebetulnya kita sudah miliki nih orang-orang DKV gitu. Sebetulnya banyak lagi, tapi belum ada yang memetakan, jadi kita belum tahu. Intinya sih begitu. Dan makin tersegmented, jadi makin terpisah-pisah. Peta itu sebetulnya saya pikir penting sekali karena kita itu pengajar kan Pak ya. Jadi kita itu yang memberitahu ke anak didik kita bisa begini, bisa begitu. Nggak cuma bikin agensi desain tradisional, contohnya, di mana itu adalah jadul dan susah survive gitu. Kalaupun survive, susah sustain. Sustain dalam arti survive-nya jangka waktu lama.
Karena ya kuenya tinggal dikit, Pak. Kuenya tadinya besar, pemainnya banyak sekali di situ. Ya, buat apa kita desak-desakan di kue yang itu? Nah, ini kuenya Revolusi Industri 4 bikin satu kue yang besar sekali. Nah, kita mau nggak gitu? Tentunya kita perlu belajar lagi dan perlu peta itu. Nah, itu sebetulnya tugas pendidik kali ya untuk selalu cari tahu informasi. Gitu. Bahkan kadang-kadang saya sendiri tahunya dari mahasiswa saya. Gitu. Mereka kan lebih awas informasi daripada kita. Gitu, Pak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Suryanto. Ayo silahkan. Kita tunggu pertanyaannya, terutama mahasiswa. Saya tahu nih banyak mahasiswa di sini. Jangan-jangan kalian ketawa-ketiwi mentertawakan generasi jadul. Silahkan angkat tangan. Yuk, banyak mahasiswa di sini. Mungkin tidak nanya, tapi sharing pengalaman Anda juga boleh. Jangan-jangan Anda sudah bermain banyak di sini. Ayo, kok sepi? Kalau tadi Pak Suryanto mengatakan bahwa ini tugas kita ya sebagai akademisi ya. Tapi kadang-kadang dunia akademisi ini seringkali kalah cepat dengan industri. Mungkin bisa Pak Suryanto ada ide apa atau bisa berbagi tips untuk mengejar larinya industri antara dunia akademis dan dunia industri yang larinya kalah cepat. Ya, saya mah cuma bisa beropini, tapi tidak ada apa ya? Ya, cuma bisa beropini saja lah ya. Yang sulit itu Pak, kalau akademisi, full time akademisi ya maksud saya, adalah bagaimana mereka melawan formalitas. Dosen tetap pada umumnya disibukkan oleh kewajiban-kewajiban administrasi. Apakah Anda sempat untuk mencari informasi-informasi baru untuk mahasiswanya atau tidak? Anda kasih kue baru atau kue basi? Itu menurut saya yang paling penting dan paling jadi masalah bagi para akademisi full timer. Ya. Saya pikir, saya nggak tahu sih apakah ini ada jalan keluarnya karena Anda berkaitan langsung dengan sekolah kan ya. Jadi dengan rektorat lah gitu. Bagaimana mengatur strategi ini supaya dosen selalu update informasi. Nah ini perlu ngobrolnya bukan di antara kita tapi dengan pihak sekolah atau yayasan atau yang lebih berkepentingan nih Pak. Saya mah beropini begitu aja karena saya merasakan sendiri terseret dalam arus formalitas itu Pak. Padahal saya orang bebas. Iya, karena saya mengajar di sekolah itu, maka saya harus ikut aturannya, memberikan materi-materi, kasih kue basi ke mahasiswa. Saya sangat merasa berdosa di situ. Sampai berpikir nih apa saya harus keluar dari tidak mengajar lagi gitu karena merasa berdosa. Karena saya tahu betul industrinya tidak seperti itu. Tapi saya terus harus disuruh mengajarkan yang jadul itu. Jadi begini Pak, hari ini saya mengajarkan ke mahasiswa A gitu ya, soal A. A itu begini. Itu yang terbaru yang saya dapat, informasi terbaru itu A. Begitu mereka lulus 4 tahun kemudian gitu ya, apakah masih
update itu. Sekarang percepatan teknologi itu udah sangat tinggi, cepat sekali. Itu informasi baru yang saya kasih ke mahasiswa soal A itu. Bagaimana kalau informasi jadul yang saya kasih ke mahasiswa? Betapa tidak bergunanya. Mahasiswa dapat apa? Jadi itu yang saya pikirkan. Itu yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Gitu, Pak. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Suryanto. Ini ada pertanyaan dari Bu Karolin ya, atau Mbak Karolin nih. Oh iya. Pak Suryanto bisa baca langsung atau mungkin sambil saya bacakan ya. Halo. Oh. Halo Bu Karolin. Nih silahkan. Jadi kalau untuk mahasiswa sekarang yang baru kuliah melihat fenomena ini, apakah sebaiknya seperti biasa di awal lulus jadi generalis dulu, baru terus pelan-pelan jadi spesialis, atau dari awal sudah mulai fokus spesialis jadi ilustrator, identity designer kayak dokter gitu ya, general dulu baru spesialis. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau sebagai akademisi, apakah baiknya memang dibuat spesialis, ada peminatan terdulu, ada advertising, grafis, dan lain-lain, atau dibuat umum seperti dulu. Hanya DKV harus tahu semua secara umum permukaannya saja. Ya. Nah, di industri baru cari peminatannya setelah bekerja. Ini pertanyaan dari Bu Karolin, silakan. Iya, soal spesialis atau umum, sekali lagi sih sebetulnya karena belum ada petanya nih, saya tidak bisa begitu menjawab secara pasti sih. Tapi kalau secara logis, umum itu lebih aman ya. Umum itu lebih aman karena kita nggak tahu nantinya si mahasiswa itu dapat rezekinya yang mana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita langsung spesialis gitu ya, langsung spesialis, kalau disuruh kerjaan yang lain dia nggak bisa. Intinya gitu sih. Umum spesialnya pun harus diatur ya. Contohnya, design thinking itu kan berlaku untuk secara general umum gitu ya. Nah itu kan pasti harus diajarkan gitu ya, design thinking. Terus soal audience gitu ya, soal itu hal yang umum gitu. Nah, saya pikir harus diatur dulu yang umum yang mana gitu. Soal nantinya baru, ya mungkin saya lebih setuju yang tadi ya, bahwa mungkin umum dulu, soal yang general dulu, yang pasti dibutuhkan oleh desainer gitu, baru kemudian dikasih pilihan dia mau spesial yang mana. Saya pikir perlu seperti itu. Namun lucunya nih kalau sekarang ya, di tugas akhir dispesialisin lagi. Maksudnya spesialnya yang kurang cocok, maksud saya begini. Di tugas akhir misalnya seorang mahasiswa advertising, pilihan peminatan advertising, dia tidak boleh ambil tema branding. Itu menurut saya lucu sih. Kenapa lucu? Mana tahu nanti kerjaannya di kemudian hari dia dapat kerjaan branding, brand identity, misalnya bikin logo segala macam. Terus, wah saya nggak bisa nih, kan nggak gitu kan. Mungkin lebih tepatnya kalau di tugas akhir itu adalah saling bekerja sama nih antar. Soalnya begini, pekerjaan itu kan sekarang itu media terintegrasi. Ada brand, ada produk. Ini harus diterapkan di media tradisional, diaplikasikan ke tradisional, iklan-iklan segala macam misalnya. Juga ke media digital. Nah, artinya kan kita lihat aja deh di agensi digital. Kan itu kan merupakan kumpulan orang-orang dari berbagai disiplin. Saya pikir kebiasaan itu yang perlu dibiasakan ya di kampus.
sebetulnya tidak bertentangan juga dengan kebijakan Menteri Pendidikan yang sekarang ya, soal integrasi itu. Cuma kita belum biasa aja, cuma kita belum nemuin gimana caranya yang enak gitu. Nah, kita kan belum biasa. Nanti cognitive dissonance. Nah, jadi saya pikir gitu sih. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Soal itu loh, kalau jadinya kan sekarang kan ada peminatan. Ya, peminatan. Di DKP. Itu kalau sekarang kurikulum baru kalau BK nggak ada lagi ya, nggak ada peminatan lagi, jadi umum lagi gitu. Iya, peminatan sih saya pikir tetap perlu, cuma ya masih S1 saya pikir memang secara umum ya, permukaan ya. Di industri memang baru kita pendalaman gitu ya. Juga kan ada mata kuliah pilihan ya. Mungkin di situ bisa jadi pendalaman bagi mahasiswa tersebut yang mau menekuni bidang itu gitu ya. Aku nggak tahu bisa menjawab apa enggak. Iya, memang ini bisa jadi perbincangan tersendiri ya soal dunia akademis ini. Mungkin nanti kalau mau bikin kurikulum ajak-ajak deh. Iya. Ya, kayak gue bikin aja. Iya, Ya, mungkin thank you. Ya perlu forum sendiri ntar untuk soal kurikulum desain ini juga kita terkaget-kaget. Menarik karena kita sedang terkaget-kaget. Ini berarti butuh suatu perubahan juga. Kita perlu menyesuaikan diri. Ya, ini berikut ada pertanyaan dari Tengku Genta. Ya, sebenarnya ini pertanyaan ini cocok untuk yang seri 1 kemarin sih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau yang mau lihat seri 1 bisa lihat di channel YouTube ya. Oke, ini pertanyaannya adalah banyaknya desainer dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar tentang ilmu dan pengalaman dengan harga yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memberikan sebuah patokan untuk para klien agar tahu apa yang mereka dapat itu seimbang dengan harga yang ada. Mungkin seperti di mana ada sayembara logo dengan hadiah yang tertera. Apakah ada patokan untuk pembuat atau instansi yang membutuhkan itu bisa memilih yang mana logo yang baik, ya, atau ya sesuai suka-suka dari instansi gitu, ya. Silakan Pak Suryanto. Di sini kaitannya dengan badan pengontrol, Pak, saya pikir. Ya. Kita nggak punya badan pengontrol. Kita punya asosiasi. Ada 2 bahkan. Tapi kita tidak ada yang kontrol. Anda menyimpulkan sendiri deh. Nah, jadi saat ini desain itu, harga desain, terus sama istilah desainer atau bukan, batasan desain segala macam, itu tuh kayak hutan rimba belantara, di mana yang kuat yang menang. Jadi hukum rimba. Siapapun berhak menentukan nilai desainnya sendiri. Siapapun berhak menawar serendah-rendahnya. Siapapun berhak menipu sana, nipu sini, klien ini, sana sini. Tidak ada yang memblacklist klien. Tidak ada yang mengatur kontes. Tidak ada hukum. Saat ini tidak ada hukum. Itu masalahnya. Terus, satu lagi yang lebih parah. Begitu misalnya asosiasi mengatur, ya, entah kapan saya nggak tahu, sudah telat, sudah terlambat, sudah basi. Karena petanya berubah lagi. Sekarang ini petanya seperti apa kita belum tahu. Nanti misalnya sudah oke, sudah ada hukumnya,
petanya berubah lagi. Kenapa? Semua kontes, semua aset segala macam berpatokan pada platform digital, ya. Website yang mereka bikin misalnya desain lah, creative market lah segala macam. Platform digital, betapa mudahnya si owner untuk merubah, mengganti, memperbarui, mengubah aturannya segala macam. Betapa mudahnya. Jadi sangat fragile gitu. Fragile itu apa ya? Rapuh. Jadi intinya sih kita tidak bisa berdiri lagi di lantai yang padat ya. Tapi ini semua kayak pecahan-pecahan es ya, yang mengambang dan siap tenggelam. Jadi tidak ada yang kita tidak bisa berjalan secara peta nggak ada. Begitu 10 tahun lagi dibikin peta, kita bikin peta sekarang, 10 tahun lagi berubah lagi. Peraturan sudah ada nih hari ini, nanti beda lagi. Jadi ya memang, jadi siapa yang harus mengatur? Saya nggak tahu. Nah, percepatan itu, perubahan itu bisa lebih dikontrol, gitu. Tetap bisa diikuti kalau asosiasi, saya pikir ya, atau pihak-pihak yang berwenang concern betul dengan profesi kita ini, gitu. Saya pikir sih begitu. Karena apa? Di luar, gitu ya. Contohnya AGDA, Asosiasi Graphic Design Australia, terus JAGDA, Jepang, terus di Belanda, di Jerman, semuanya masih mengatur, gitu, mengamati, mengatur pasar ini kemana, gitu. Lalu melakukan tindakan preventif untuk melindungi anggota. Di sini gimana? Jadi kalau ditanya soal harga segala macam, kita itu dihukum rimba. Sorry banget nih, nggak ada jawaban untuk Tengku Genta. Ya, maaf ya. Kenyataannya seperti itu. Dan saya itu pengamat sebetulnya. Jadi saya hanya mengamati aja. Saya bukan di asosiasi, gitu ya. Jadi tidak tahu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Suryanto. Mohon maaf ya, gelap banget, dark banget jawabannya. Oke, saya sampaikan itu ada satu file yang kita dapatkan dari seri pertama kemarin dari Pak Asaryo. Kebetulan Pak Asaryo ke Jogja waktu itu juga launching buku Project Design, ini dari Kemenparekraf. Itu tentang apa namanya? Dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain di Indonesia. Meskipun ya seperti jawaban Pak Suryanto tadi, nggak ada patokan yang benar-benar pasti untuk nilai sebuah desain, karena yang kita buat ini kan intangible, nggak kelihatan, nggak bisa ditimbang, nggak bisa dimeteri pakai meteran, nggak bisa ditimbang pakai timbangan, nggak kelihatan. Jadi ini mungkin silahkan di-download, itu ada di grup chat. Itu bukunya memang disediakan gratis, bahkan disarankan untuk menyebarkan sendiri. Baik, silahkan. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Apakah Akademi Desain akan punah? Wah, ini pertanyaan apa namanya? Pertanyaan distopia ini ya. Karena sekarang orang-orang bisa belajar desain lewat internet. Ya, ini satu distopia pertanyaannya ya. Satu bayangan, nanti lama-lama dunia akan dikuasai robot kayak Terminator, nanti lama-lama juga begitu. Silakan Pak Suryanto, ini bayangan Anda seperti apa nih? Ya, Akademi Desain akan punah. Yang saya tahu,
desain itu ke depannya dari para ahli itu mengatakan desain itu makin dibutuhkan, ya, keberadaannya. Tapi makin blur, makin tidak jelas, makin tidak independen. Contohnya. Kalau Bapak-Bapak ingat nih, zaman dulu tuh di DKV itu ada di bawah seni rupa, ya kan? Ya. Di bawah seni rupa, terus di bawah, pokoknya itu. Lama-lama sekarang bercerai, Pak. Banyak sekali di kampus-kampus itu DKV di bawah teknik. Teknik, marketing, pokoknya siapapun. Itu adalah gejala sebetulnya. Bahwa kita makin blur. Makin tidak jelas ini entitasnya apa. Kita tuh pendukung, selalu pendukung. Bukan seperti ilmu murni, seperti psikologi, atau kedokteran, atau matematika gitu. Nah, tapi kita tuh pendukung. Nah, karena itu kemungkinan ke depannya bukan berupa fakultas sendiri atau jurusan sendiri, tapi dia ada unit, ini berupa unit. Dia ada mungkin di ekonomi, dia mungkin ada di teknik, gitu. Jadi tidak independen lagi, mengingat entitas desainnya ini juga makin blur dan makin tidak kelihatan, tapi membaur ke bidang-bidang lain. Contohnya aja, kayak tadi tuh ada misalnya di digital agency, ya, bukan desain agency yang tempo dulu, tapi digital agency zaman sekarang, itu desain tuh pendukung, pemeran pendukung kan. Nah, dia tuh yang membuat desain jadi terlihat enak, mudah digunakan secara mata gitu kan, secara supaya audiensnya enak menggunakannya. Jadi kita lebih ke pendukung, karena itu saya pikir tidak lagi ke depannya ya, tidak lagi bisa independen. Kalau zaman dulu seni rupa, periklanan, DKV itu jelas bedanya, ke depannya akan makin blur. Sekarang aja udah mulai kelihatan seperti itu. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa atau kapan terjadi, saya nggak tahu, tapi kemungkinan besar seperti itu. Oke. Ya. Pertanyaan ya juga sifatnya distopia juga ini. Ya. Nanti kita melawan mesin. Jadi setelah kita melawan manusia, melawan sistem, kelak kita melawan mesin. Yang tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Suryanto, dan kegelisahan ini sudah ditulis Pak Suryanto di situs DKI ya. Ada dua pertanyaan, saya satukan karena mirip. Jadi dari Paul Hutapea, di era yang instan sekarang, di mana-mana sudah banyak website atau situs yang bisa bikin logo secara instan, hanya 5 menit. Nah, apa yang harus dilakukan desainer untuk menghadapinya, khususnya pemula? Terus satu lagi yang mirip dari Vitalis Satriodi, sama ya, website yang bernama Canva ini orang bisa bikin desain sendiri dengan template yang keren katanya, ada aset dan seterusnya. Bagaimana desainer bisa melawan Canva? Atau kalau secara umum, ya kita akan melawan artificial intelligence ini nanti. Silakan Pak. Ya, jadi sudah banyak apps eksperimental aplikasi untuk membuat desain. Ada yang cuma coret-coret sedikit, sudah jadi gambar bagus, sudah jadi 3D, jadi landscape yang bagus sekali. Itu namanya Gaugan, tulisannya G-A-U-G-A-N. Nvidia tuh, itu keluaran Nvidia. Ada lagi Drawingscape kalau nggak salah. Drawingscape itu bikin sketsa aja langsung jadi bagus. Bahkan ada yang bikin font itu, kamu foto font di tukang sate misalnya, tukang sate ada tulisannya sate Padang misalnya, kamu capture, dia langsung mengenerate jadi font A sampai Z, huruf besar huruf kecil sampai tanda baca segala macam, satu set font lengkap. Jadi kamu tidak perlu bikin font sendiri lagi susah-susah,
langsung jadi. Nah, bentar ya. Jadi artificial intelligence itu sebetulnya tugasnya membantu manusia, tapi tergantung manusia sendiri itu menjadi ancaman bagi dia atau enggak. Gitu ya. Nah, saya pikir sih yang lebih penting lagi adalah bukannya kita melawan mereka gitu ya. Jadi kalau ada musuh yang sangat kuat sekali, ya jangan dilawan lah. Gitu, ya. Tapi justru mendekatkan diri ke mereka, ya, mendekatkan diri ke teknologi, karena teknologi adalah penyebab semuanya. Dari revolusi industri 1 sampai ke 4 ini teknologi, ya, penyebabnya. Kita mendekatkan diri ke teknologi, lalu selain itu juga apa? Buka mata lebar-lebar, buka telinga, perluas wawasan, bisa begini, bisa begitu, yang tadi saya bilang tuh, bisa bikin transmedia storytelling, bisa bikin produk yang inovatif, bisa segala macam. Kemampuan kita jauh lebih sempurna daripada mesin sebetulnya. Cuma memang itu saya ngomong sekarang ya, saya nggak tahu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, memang mereka jadi dewa tapi. Nah, tapi kalau sekarang ini kita masih bisa menang gitu ya daripada mesin lewat kreativitas kita gitu ya. Sementara yang tadi yang saya bilang gaugan segala macam masih eksperimental nih, belum jadi bener gitu ya. Jadi perluas wawasan kita itu kalau kepentok di satu tembok itu jangan di situ terus gitu. Pasti ada pintu keluar lain, pasti banget. Jadi yang lebih penting bagi saya sekarang bukannya kita harus melawan mereka atau gimana, atau kita harus, bukan waktunya lagi untuk teriak. Kita tidak mungkin bisa menang melawan zaman. Zeitgeist itu tanda-tanda zaman. Tidak mungkin. Dulu meme itu dicerca orang, meme. Apaan ini, desainnya jelek banget, sembarangan, meme. Begitu sudah banyak begitu, mau teriak apa lagi? Yaitu adalah tanda zaman. Itu tuh zeitgeist di bidang DKV, salah satunya itu. Meme, stiker, segala macam. Ya. Nggak bisa dipakai patokan desain grafis dengan prinsip-prinsipnya. Sudah berbeda zamannya, itu tanda zaman yang berbeda sekarang. Nah, dengan perbedaan begini, seharusnya sih menurut saya, kita punya pemikiran otak yang berbeda juga, yang disetel gitu ya, disetting untuk zaman sekarang ini, bukan yang dulu. Jadi, ya begitu. Iya, oke, Pak Suryanto. Ya. Ini ada bukan pertanyaan, tapi ada satu pendapat dari Pak Kosko ini. Mengatakan menarik amatan Pak Suryanto tentang masa depan desain yang semakin blur, tapi juga sekaligus ditanam di bidang lain tadi. Bahkan gejalanya sudah ada, seperti yang ditulis oleh Profesor Widakdo 1 dekade yang lalu tentang estetika, yakni bahwa saat ini kenyataannya design or die. Bolehlah ini jadi sebuah pandangan yang utuh dalam sebuah buku yang paradigmatik, meskipun petanya bisa buyar kemudian. Tapi itu penting sebagai catatan pendidikan desain saat ini. Terus tadi ada pertanyaan, nanya Pak Moko ini berkenaan dengan percepatan teknologi ini, Pak Suryanto mau nulis buku tentang DKV apa katanya. Oke, silakan. Ya, yang tidak berubah kan sebetulnya yang dasar-dasar, yang prinsipal. Contohnya art itu akan lebih bercerai sama desain. Art itu, desain yang lebih art juga akan makin jauh dari desain yang sifatnya teknik dan teknologi gitu ya. Jadi art itu justru tetap punya eksistensi sendiri ya, akan tetap gitu. Yang art gitu, mural, ilustrasi, segala macam itu, graffiti itu akan tetap tuh masuk ke
tataran desain yang artsy gitu, artsy. Yang teknologi ini yang layout segala macam akan masuk mungkin ke yang teknologi segala macam yang bersaing sama AI. Gitu. Yang ini yang manusia yang sangat human, nggak usah bersaing sama siapa-siapa karena kekuatan art itu ya di humannya gitu. Walaupun mungkin ada bentuk-bentuk seni baru yang menggunakan teknologi tinggi, tapi itu tetap akan eksis. Terus juga brand identity itu mungkin kalau AI diajarkan soal brand bisa ya, tapi saat ini sih tetap perlu campur tangan manusia untuk menerjemahkan kepribadian atau karakter perusahaan atau produk ke visual. Contohnya ke logo, ke segala macam. Nah, masih butuh campur tangan manusia. Jadi yang saya pikir masih eksis adalah yang tadi lebih ke artsy, satu lagi yang lebih ke brand identity, pokoknya yang membutuhkan penerjemahan karakter ke visual semacam gitu. Nah, yang lain, yang layout, yang itu mungkin akan digantikan oleh AI dengan mudahnya. Gitu. Nah, jadi maksudnya saya nulis apa sekarang? Gitu. Jadi tetap aja, saya tetap menulis soal yang makanya yang muara ini yang lebih penting sebetulnya. Jadi tipografi kan tulisan, betul tulisan. Terus ke logo itu kan masuk ke branding semacam itu. Jadi, nah sedangkan yang hakiki penting itu seperti semiotika gitu segala macam kan pengartian itu kan sudah ada bosnya di sini ya. Pak Sumbo kan udah penelitian semiotikanya kan sudah sangat tinggi, jadinya saya pikir itu sih, jadi bidang-bidang yang hakiki yang itu akan tetap gitu ya, yang perlu bercampur tangan manusia gitu. Yang lain mah saya pikir kita siap-siap dikalahkan oleh artificial intelligence. Saya pikir itu, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Suryanto. Memang ya, mesin atau artificial intelligence ini memang kita buat atau manusia buat untuk membantu manusia ya. Tapi kalau kita melihat fenomena sekarang, jadi seolah-olah manusia ini yang memanfaatkan mesin untuk akhirnya juga mengalahkan manusia. Jadi seperti bayangan-bayangan distopia seperti film-film Terminator atau apa itu kan mesin melawan manusia. Ya mungkin itu hanya khayalan. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Angela Merisi. Banyak masyarakat mulai memiliki mindset semua orang bisa mendesain, atau jadinya mengapa harga desainmu mahal ya, padahal cuma gambar aja. Dengan mindset seperti ini banyak freelance yang akhirnya bikin jasa gambar kecil-kecilan ya atau amatir, kemudian memberikan jasa harganya murah supaya buyer tertarik ya. Ada pemikiran cari desain murah tapi hasil bagus. Nah, pertanyaannya adalah apakah freelance tersebut harus tetap bersikeras mematok harganya yang dianggap wajar? Jadinya seperti mengedukasi masyarakat. Jadi ini soal mengedukasi masyarakat, Pak Suryanto. Di tengah hantaman tadi di awal tadi Pak Suryanto sudah menjelaskan ya bagaimana justru masyarakat malah diedukasi oleh sistem-sistem crowdsourcing tadi yang malah cenderung murah. Ini ada pertentangan di sini. Silakan, Pak. Saya pikir kelemahan dari desain bukan kelemahan, maksudnya yang titik lemah desain adalah dia itu jasa. Entar commission atau apa gitu, itu adalah jasa. Jasa itu prosesnya orang tidak lihat. Bahwa kita riset, kita lagi menggambarnya segala macam, ya paling bisa lihat di Instagram proses gambarnya dipercepat segala macam. Tapi
Yang penting kan sebetulnya bagaimana menerjemahkan konsep di otak, tujuan, fungsi-fungsi, segala macam, audiens, segala macam, jadi gambar atau artefak. Itu sangat susah sekali. Itulah yang sebetulnya yang harus dihargai. Masalahnya, makin ke sini orang makin instan. Orang lebih suka produk daripada service, daripada jasa. Karena jasa nggak kelihatan tuh itu susah-susahnya. Gitu. Misalnya di urusan desain, saya kan harus riset dulu Pak. Riset apa? Nggak usah riset lah, langsung aja. Bagaimana mungkin mendesain tanpa riset? Even untuk bikin project commission doang gitu, gambar sederhana, kan tetap harus ada penerjemahan. Nah, itu salah satu titik lemah desain itu karena bukan bukan produk. Maksud saya begini, kalau kita beli barang di online shop, jelas ada barangnya, sudah kelihatan, sudah jadi. Desain belum jadi. Dan harus membayar. Makanya klien banyak bilang, nanti deh kalau sudah jadi, saya lihat bagus, saya bayar. Gitu kan. Jangan marah-marah. Memang makin ke sini begitu. Karena apa? Yang produk lebih jelas karena dia biasa belanja di all shop, yaitu belanja produk. Service nggak kelihatan. Misalnya nih, panggil tukang servis AC gitu ya. Kita belum tahu sampai dia mengerjakannya dan hasilnya. Benar kan? Beda dengan misalnya beli buku. Buku sudah ada tampilan segala macam, ya isinya pasti begitu, sudah jadi, sudah dicat. Macam itu. Jadi yang melemahkan adalah itu. Nah, jalan keluarnya menurut saya Anda perlu punya satu usaha lagi atau beberapa usaha lain yang sifatnya produk. Entah mendesain sendiri produknya atau apapun ya. Kalau Anda cuma bertahan di usaha yang service sifatnya, yang jasa, sekarang aja sudah susah ya, gimana nantinya gitu. Karena orang lebih patokan pada mau yang instan, yang produk. Nah, dengan adanya usaha lain yang produk, jadi tuh seimbang gitu loh. Anda tidak selalu, kalau sekarang mungkin belum ada tanggungan misalnya mahasiswa ya. Kalau nanti sudah seumur saya, seumur Pak Gogor, kita pusing lah bagaimana keluarga kita hidup gitu ya, menghidupi anak, istri, keluarga. Nah, untuk itu kita perlu berpikir yang lebih lebih strategis ya. Mungkin yang tadi saya bilang perlu ada usaha lain yang menunjang pemasukan itu. Biarlah nih yang kecil-kecil, yang komisinya kecil ini jadi penyaluran passion kita. Nah, masalah bertahan di harga segitu apa enggak? Masalahnya kan kita bukan sendirian yang mendesain, yang membuat, tapi banyak saingan. Lalu tidak ada hukumnya harga, ya kan? Nah, gimana mau bertahan? Yang sana kok lebih murah, ya udah akhirnya mereka pada ke yang murah semua. Gimana jadinya kalau kita mau bertahan? Kecuali Anda punya branding yang sangat kuat sekali. Contohnya seperti, ya ambil contoh tokoh lah ya, tokoh terkenal di sana, di mana dia tuh sudah dicari orang untuk karyanya itu. Misalnya Paula Scher lah, dia itu sudah terkenal, brandingnya bagus, reputasinya bagus, sudah ahli banget, orang percaya, maka orang cari. Kalau masih tanggung, masih pemula, waduh, kalau sudah bertahan dengan harga, susah juga ya. Apakah bisa terus gitu? Karena itu saya sarankan Anda coba deh bikin usaha lain yang produk sifatnya. Gitu. Demikian Pak Gubernur. Oke, makasih Pak Suryanto. Ya. Ini kita masih ada waktu 6 menit. Sembari saya menunggu pertanyaan terakhir, kalau ada, saya mengingatkan bagi
hadirin, terutama mahasiswa yang membutuhkan e-sertifikat, silahkan itu bisa klik linknya di chat, ya silahkan. Terus ada presensi juga nih bagi yang membutuhkan presensi. Terus mohon pertanyaan berikutnya jangan susah-susah Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Maksud underground design tadi sudah dijelaskan sih di depan, karena ini ada yang terlambat datang. Mungkin singkat sedikit sembari untuk mereview seluruh materi ini. Underground design itu sebenarnya apa? Ya, yang saya maksud underground design itu adalah pekerjaan desain yang tidak kelihatan oleh penglihatan kita desainer pada umumnya, bukan yang keren-keren, bukan yang cool seperti pameran desain di galeri, bukan yang agensi yang keren-keren, tapi adalah para pekerja desain yang mungkin kita tidak pernah temui sebelumnya, yaitu tukang bikin aset, kreator aset, kontes-kontes desain gitu ya. Terus ya banyak lagi lah. Mereka itu justru sebetulnya bisa lebih jauh lebih mendapatkan meraup keuntungan daripada kita di yang above ground gitu ya. Saya sebetulnya tidak suka mengatakan above atau underground, bukannya untuk maksud merendahkan atau apa, tapi kenyataannya seperti itu. Yang underground jarang dilihat orang gitu ya, karena itu kan di dalam tanah jadinya nggak kelihatan. Yang kelihatan kita adalah euforia kehebatan desain yang cool segala macam, padahal lihat kenyataannya kita tuh makin terdesak oleh perubahan-perubahan ini gitu. Jadi perlu penyadaran, mungkin nggak cuma ke teman-teman aja, tapi juga ke mahasiswa yang kita didik. Nah, itu putar otak lagi dosennya untuk bagaimana mereka tetap menyukai DKV tanpa perlu putus asa, karena petanya belum ada gitu. Peta keseluruhan profesi ini belum ada sekarang untuk yang baru ya. Gitu sih kesimpulannya, kita punya kemampuan jauh lebih dari yang kita pikir. Kita itu manusia-manusia hebat, diciptakan dengan punya kreativitas yang tinggi, punya imajinasi yang tinggi, punya daya juang tinggi sekali. Buktinya apa? Kita masih bisa nih berkumpul di sini, sudah kena revolusi industri 4, sudah kena pandemi, COVID, segala macam, kita masih ada di sini. Dan kita juga akan terus ada, terus kreatif sampai nantinya gitu ya. Apapun yang terjadi. Mungkin nanti saya pikir revolusi industri 5 tidak jauh lagi. Kenapa? Kan makin padat, makin dekat jaraknya antar revolusi itu. Nah, karena sudah pernah kaget sebelumnya, saya pikir kita akan makin kuat, makin tahan bantingan untuk terus survive. Yang penting juga membuka diri, membuka wawasan, siap-siap berubah, cepat tanggap, tidak nyaman di masa lalu, penting banget. Kita harus bersandar pada masa depan, apa yang akan terjadi, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur masa lalu. Ntar saya jadi kayak khotbah Pak, saya pikir. Lo kan motivator Pak. Sekalian kasih motivasi kan. Oke, ya karena di Papua sudah jam 7 malam ini, mereka sudah menjelang malam. Maka sangat terpaksa obrolan yang sangat mengasihkan ini kalau diteruskan sampai besok juga nggak rampung.
terpaksa kita akhiri, meskipun kita tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi kenyataannya waktu juga yang membatasi kita. Masih ada pertanyaan, cuma silahkan nanti bisa menghubungi langsung Pak Suryanto ya. Tadi sudah menyampaikan di mana beliau bisa dihubungi, dan saya kira tidak sulit mencari beliau, tinggal search pasti ketemu. Begitu mengetik 3 huruf awal aja udah ketemu, langsung muncul nama Suryanto Rustan. Saya tulis di akun saya di chat ya Pak. Oh ya, silahkan. Itu akun apa Pak? IG? IG. Oh ya. Atau itu, Pak, bisa juga di email nih. Ya. Silahkan berdiskusi lebih gayeng lagi, lebih hangat lagi dengan Pak Suryanto Rustan. IG-nya @suryantorustan, gampang ya. Nggak pakai nama samaran, nggak pakai nama alay-alay gitu lah. Terus rustangrafis@gmail.com kalau mau berpanjang-panjang, silahkan. Oke. Pas jam 7 malam kalau Papua ini, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Suryanto. Jangan kapok kalau kita ajak ngobrol lagi. Terima kasih banyak sharing